Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai menggunakan CRM sosial untuk mempengaruhi layanan dan loyalitas pelanggan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya, Nima Dewa Yuni dengan NIM 2001030001. Lalu ada Prawira Dewi dengan NIM 2001030015. Yang selanjutnya ada Intan Sancia dengan NIM 2001030031. Untuk materi pertama dimulai dari pendahuluan. Saya persilakan untuk Intan Sancia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal ini, yang dimana transaksi telah hadir dalam sejarah manusia saat pertama kali memutuskan kegiatan perdagangan. Transaksi biasanya mengikuti jalur produksi, distribusi, dan penjualan produk. Pasokan barang disesuaikan dengan permintaan lokal dalam sistem transaksi yang seimbang. Kemudian, revolusi industri di abad ke-18 berubah dengan mengizinkan produk untuk diproduksi dalam skala massa yang lebih besar. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dengan meningkatkannya pasokan produk tanpa mengubah permintaan barang. Maka dari itu muncullah ide dan cara baru untuk mengontrol sisi permintaan. Jadi pada tahun 1957, War Anderson mengusulkan mata pelajaran interdisipliner yang disebut pemasaran yang akan menarik pengetahuan dari berbagai bidang seperti ekonomi, psikologi, filsafat, sosiologi, dan antropologi yang menjelaskan dari berbagai bidang seperti dari perilaku manusia dan menemukan pola untuk meningkatkan dan kontrol permintaan pada setiap produk agar lebih baik. Kemudian munculnya internet disebut web 1.0 memungkinkan pemasar untuk memiliki saluran untuk menjangkau pelanggan dalam skala yang jauh lebih besar di seluruh benua dan berbagai zona waktu. Tujuan pemasaran web 1.0 adalah untuk memberikan informasi pada pelanggan dan menyajikan kepada mereka pandangan mengenai perusahaan tentang bagaimana seharusnya hubungan mirip dengan dorongan strategi perusahaan pada produksi sebelumnya. Jadi dari pendahuluan tersebut maka muncullah rumusan masalah yang dimana dapatkah layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh pengintegrasian saluran media sosial ke dalam hubungan pelanggan yang ada manajemen untuk perusahaan? Jika iya, bagaimana? Studi kasus adalah analisis rinci dan intensif dari satu atau beberapa kasus atau organisasi lokasi orang peristiwa untuk menemukan fitur unik dari kasus-kasus tertentu. Selain itu, salah satu keuntungan dari studi kasus adalah dapat membantu mengungkap fenomena di dalam pengaturan aslinya. Itu menurut Bremen dan Bell pada tahun 2007. Untuk menyelidiki efek CRM sosial dalam pengaturan aslinya saluran media sosial untuk menguji efeknya pada pelanggan, pelayanan dan loyalitas. Selain itu, karena studi kasus adalah metode yang paling cocok digunakan saat mencoba menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, dan ketika ada sedikit atau tidak ada kendali atas peristiwa di bawah penyelidikan, kami beralasan bahwa itu akan membantu kami menjawab pertanyaan kami tentang bagaimana CRM sosial pengaruhi layanan pelanggan dan loyalitas. Itu menurut Yin pada tahun 2009. Dan yang terakhir menurut Yin pada tahun 2009, studi kasus membutuhkan preposisi teoritis yang memandu pengumpulan dan analisis data. Kita sudah tahu bahwa ada beberapa teori sosial yang ada CRM dan layanan pelanggan serta loyalitas yang membantu kami saat mengumpulkan dan menganalisis data. Berdasarkan uraian studi kasus di atas, kami telah memutuskan bahwa itu adalah yang paling cocok digunakan untuk meneliti subjek media sosial, CRM, dan layanan pelanggan dan loyalitas.
Nah, itulah alasannya karena hanya sedikit perusahaan yang saat ini menggunakan media sosial di perusahaan mereka, CRM dan layanan pelanggan berhasil dan secara konsisten berperingkat tinggi dengan layanan pelanggan. Dengan demikian, kasus-kasus ini tersebut dapat membantu kami mengungkap jika ada hubungan positif antara CRM sosial dan peningkat layanan pelanggan dan loyalitas. Itu menurut Yin pada tahun 2009. Menurut Yin pada tahun 2009, ada 3 cara utama untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk setiap kasus studi, yaitu pencocokan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu. Yang pertama, sedang mencoba membandingkan pola empiris dengan pola prediksi dari teori, membangun penjelasan menganalisis data kasus dengan mencoba membangun penjelasan baru tentang kasus tersebut, dan menemukan kaitan di antara kedua konsepnya. Nah, terakhir analisis deret waktu membandingkan perubahan dalam kasus selama rentan waktu tertentu. Jadi, untuk analisis kami, deret waktu tidak berguna karena kami berfokus pada kerangka waktu tunggal dan tidak tertarik dengan perubahan yang terjadi pada fenomena penelitian. Adapun dua lainnya, metode keduanya berguna dalam analisis kami sejak pencocokan pola, menguji teori yang sudah ada sebelumnya, dan pembangunan penjelasan membantu kami membangun yang baru berdasarkan studi empiris. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai CRM tradisional akan saya jelaskan. Jadi pada pertengahan abad ke-20, produksi dan pemasaran berubah drastis dengan satu hal negatif utama, dampaknya adalah pelanggan kehilangan keunikannya. Dengan peningkatan ketersediaan produk, perusahaan mencoba untuk sekali lagi membangun koneksi dengan pelanggan. Salah satu cara untuk mencoba kembali membangun koneksi mereka ke pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada, serta meningkatkan pelanggan jangka panjang loyalitasnya adalah dengan menerapkan manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM yang mulai digunakan pada pertengahan tahun 1990-an. Dan sekarang ini biasa digunakan dalam konteks solusi teknologi untuk bisnis. Solusi berbasis teknologi ini sangat beragam, mulai dari otomatisasi tenaga penjualan, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Dari perspektif pelanggan, kebutuhan akan meningkatkan interaksi dengan organisasi sangat bagus. Interaksi ini menanamkan kesetiaan dan berfungsi sebagai demonstrasi efisiensi layanan dan keramahan pelanggan organisasi. Next. CRM operasional berkaitan dengan desain, perencanaan, dan implementasi kegiatan CRM operasional yang menawarkan alat yang mendukung bisnis sehari-hari di bidang pemasaran, penjualan, dan layanan dengan cara mengotomatisasikan proses yang terkait dengan hubungan pelanggan, karena tugas utama operasi CRM adalah untuk mendukung pelanggan berdasarkan informasi dari database CRM pusat atau solusi back office. Next. Untuk selanjutnya mengenai media sosial, jadi menurut Musser dan O'Reilly pada tahun 2006, Web 2.0 adalah sekumpulan tren ekonomi, sosial, dan teknologi yang secara kolektif membentuk dasar bagi generasi internet berikutnya yang lebih matang. Berbeda dengan media yang ditandai dengan partisipasi pengguna, keterbukaan, dan efek jaringan. Lalu Constantinida dan Fontaine pada tahun 2008 mengusulkan klasifikasi dasar berdasarkan jenis aplikasi yang dibagi menjadi 5 utama kategori. Yang pertama itu ada blog atau jurnal online, kategori aplikasi web 2.0 yang paling banyak digunakan dan tumbuh paling cepat. Yang kedua ada jejaring sosial, aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat situs web pribadi yang dapat diakses oleh orang lain pengguna untuk pertukaran konten pribadi dan komunikasi. Lalu ada komunitas atau konten yang merupakan situs web untuk mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Selanjutnya ada forum atau papan buletin yang merupakan situs untuk bertukar ide dan informasi biasanya yang ada di sekitar.
Lalu ada pengumpul konten yang merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sepenuhnya konten web yang mereka ingin akses. Next. Lalu di sini ada mengenai CRM sosial. Jadi menurut SIM pada tahun 2009 ini sosial CRM ini mengubah dengan menciptakan interaksi dua arah yang memberi pelanggan kepemilikannya atas percakapan dengan perusahaan. Selanjutnya, CRM sosial mampu memberikan strategi dan alat yang berbeda untuk menerima dan menganalisis informasi bermakna yang diterima dari pelanggan dan bagaimana mereka dapat menerapkannya sebagai informasi. Selanjutnya, menurut Greenberg, atau pada tahun 2009, informasi ini dapat mencakup sifat percakapan tentang perusahaan dan pelanggan individu, pelanggan yang terkait dengan tertentu akun, dan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat umum tentang perusahaan. Greenberg juga mencatat bahwa ada 5 komponen utama yang perlu diperhatikan, yang perlu juga menjadi suatu pertimbangan untuk mengumpulkan jenis informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan belajar bisnis tentang pelanggan mereka. Yang pertama itu ada data, yang dimana CRM sosial ini masih perlu mengumpulkan data transaksional seperti riwayat pembelian, waktu yang dihabiskan di halaman web yang berbeda masih menjadi bagian dari campuran tetapi bukan satu-satunya data yang dibutuhkan lagi. Data ini dikumpulkan dari profil individu, data dikumpulkan dari analisis teks dan diskusi maupun blog, serta jejaring sosial, yang sekarang juga dibutuhkan untuk wawasan konsumen yang bermakna dan akurat. Selanjutnya ada analisis sentimen, di mana pengukuran sentimen individu ini atau sentimen kelompok dapat dilakukan dan digunakan untuk melihat sikap konsumen yang positif, negatif, maupun netral dari waktu ke waktu, dan bagaimana caranya mereka itu untuk menyebar melalui jejaring sosial. Lalu ada pemantauan media sosial, di mana pemantauan media sosial ini dapat digunakan sebagai sumber yang kaya akan informasi serta untuk melacak topi influencer dan layanan pelanggan pada 24 per jam. Lalu ada profil yang merupakan informasi pribadi dan penting untuk diungkap untuk profil ini termasuk informasi pribadi yang penting untuk diungkap wawasan pelanggan tentang bagaimana mereka ingin berinteraksi dengan perusahaan. Lalu ada peta pengalaman pelanggan, di mana pemetaan pengalaman pelanggan ini dapat pemeriksaan kelambanan yang dimiliki pelanggan individu di beberapa titik kontak, serta mengatasinya yang biasanya digunakan sebagai pengetahuan yang salah tentang pemikiran pelanggan. Next. Untuk materi selanjutnya, saya berikan waktunya untuk kepada Prawira, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh CRM sosial pada layanan pelanggan dan layanan loyalitas. Di mana dengan menggunakan metode triangulasi, kami membangun kerangka kerja yang kokoh dari sudut akademis pandangan, sudut pandangan pelanggan, dan akhirnya dengan mengamati interaksi yang terjadi di web. Nah, di mana sebagai hasil dari penelitian netomologis, kami menemukan bahwa waktu responden rata-rata di Twitter adalah hanya 10 menit dan 55 detik untuk JetBlue Airways yang menanggapi bahwa pelanggan. Ini dari penting seperti yang telah kita bahas dalam kerangka teoritis kami. Nah, call center sering tidak mengambil pendekatan customer centric untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Nah, dari menurut Greenberg, kesalahan pemetaan dan akses data pelanggan di bawah standar dan manajemen pengetahuan yang buruk. Kapabilitas merupakan alasan utama mengapa pelanggan merasakan seluruh layanan pelanggan tradisional tidak akan memecah masalah mereka dan merangsang ke center.
sosial sebagai sarana untuk menghubungi JetBlue, dan 50% menjawab bahwa waktu responden yang cepat adalah alasan utama. Ini adalah pengamatan yang signifikan seperti yang telah kami temukan sebagian yang dimiliki oleh saluran komunikasi tradisional seiring diceritakan sebagian tidak efisien. Next. Yang selanjutnya yaitu manfaat CRM sosial bagi perusahaan. Nah, di mana salah satu manfaat utama yang kami temukan adalah kemampuan JetBlue untuk mendapatkan umpan balik instan dan efisien dari pelanggan di Twitter, di mana umpan balik tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka, memiliki atau untuk menunjukkan area bermasalah potensial yang perlu ditangani dan dalam hal pelanggan yang prevensi, di mana membantu perusahaan untuk akhirnya belajar dari kesalahan dan pendapatan pelanggan mereka. Dengan demikian, perusahaan menjamin kualitas layanan yang konsisten tinggi di masa depan melalui proses perbaikan yang berkelanjutan. Nah, manfaat lainnya adalah dengan terlibatnya pelanggan dalam dialog, perusahaan dapat berkumpul di mana wawasan pelanggan yang sangat baik tentang keinginan, kebutuhan, dan keinginan mereka, di mana wawasan pelanggan yang benar membantu perusahaan membangun keunggulan kompetitif atas perusahaan saingan. Nah, menurut JetBlue dalam pengertian ini berulang kali hampir setiap percakapan mereka memiliki dengan pelanggan di Twitter mencoba untuk melibatkan dia dalam dialog. Nah, mereka melakukan itu dengan bertanya tentang topik yang dibahas lebih banyak dengan memberikan tanggapan yang relevan, lucu, dan jenaka. Nah, selain itu mereka juga mendengarkan secara aktif percakapan pribadi pelanggan dengan teman mereka untuk mendapatkan wawasan dan referensi. Dari informasi ini cukup pribadi, dalam artian preferensi pelanggan dalam hal hobinya, gaya hidupnya, apa yang dia suka dan tidak suka. Next. Selanjutnya ada karakteristik penggunaan CRM sosial untuk melayani pelanggan. Nah, di mana dalam tinjauan literatur ini mengumpulkan dan meneliti teori-teori yang ada tentang bagaimana layanan pelanggan ditanggapi oleh organisasi yang menggunakan metode CRM tradisional, di mana penelitian ini menemukan metode CRM tradisional ini digunakan terutama untuk mengoptimaliskan fungsi yang terkait dengan pelangganan layanan dan mendukung pelanggan berdasarkan informasi dari database CRM pusat. Nah, di mana meskipun ini membuat pengelolaan pelanggan menjadi tugas yang tidak terlalu sulit, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dengan benar dan masuk ke dalam dialog yang bermakna dengan yang ada dan baru pelanggan. Nah, seharusnya dengan CRM sosial ini kami menemukan bahwa adaptasi sistem media sosial ke dalam pabrik CRM tradisional ini menyediakan lebih banyak saluran atau titik kontak pelanggan di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan, tetapi masih ada kekurangan informasi yang signifikan tentang cara memanfaatkan saluran baru dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Next. Baik, untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Intan. Untuk waktunya dipersilakan.
Baik, untuk kesimpulannya, jadi hasil menarik lainnya yang muncul dari data dan diskusi empiris kami adalah pelanggan keterlibatan sebagai cara khas untuk melakukan dialog dua arah dengan pelanggan. Kami mengamati itu JetBlue melibatkan pelanggan dalam percakapan yang ramah, pribadi, lucu, dan jenaka dengan masing-masing pelanggan-pelanggan lainnya, yang menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu penting dan pendapat mereka juga penting. Selanjutnya, JetBlue membuat pengalaman mereka dengan berinteraksi cukup berkesan dalam hal yang terinspirasi oleh humanistik, nilai-nilai peduli, membantu mendengarkan dan hiburan. Dalam pengertian ini, mereka yang sama-sama senang dan pelanggan yang terhibur kembali untuk lebih terlibat dengan perusahaan dan jika kualitas layanan dipertahankan, mereka menjadi pendukung setia bagi perusahaan. Yang pada akhirnya hasil studi kasus JetBlue menunjukkan bahwa agar perusahaan dapat mengeksplorasi manfaat mengintegrasikan media sosial ke dalam sistem manajemen hubungan pelanggan, yang pertama-tama harus memiliki budaya, nilai-nilai inti, sikap, dan strategi karyawan yang diselaraskan demi kepentingan terbaik perusahaan pelanggan. Tanpa basis budaya, strategi dan nilai yang berpusat pada pelanggan ini, semua upayanya pada perusahaan dalam meningkatkan layanan pelanggan dan loyalitas akan sia-sia. Next. Untuk sarannya, jadi selain itu kami merasa bahwa bidang lain dari penelitian di masa depan dapat menjadi fokus untuk menguji apa itu peran karyawan dalam bentuk hubungan yang sukses dengan pelanggan melalui sosial saluran media. Selanjutnya, di masa depan, saluran media sosial lain seperti Facebook dapat digunakan untuk menguji apakah sama hasil yang berhubungan dengan CRM sosial dan loyalitas pelanggan dan layanan akan ditemukan di sana juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penggunaan CRM sosial untuk memengaruhi layanan dan loyalitas pelanggan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.